Halo semuanya, salam sejahtera, shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Kembali lagi dengan aku, welcome back to my channel Vera Tambojaya. Nah, di video kali ini kita akan sama-sama belajar gimana caranya cepat mahir VT atau cara mudah belajar VT atau periksa dalam, VT, vagina touch, vaginal toucher, apa lagi biasa teman-teman sebutkan, pembukaan gitu ya teman-teman. Barangkali ada yang udah lama nggak VT, ada yang sedang belajar gitu ya, ada yang baru tamat gitu ya teman-teman, dan segala macam, pokoknya yang sedang membutuhkan video ini. Mari kita sama-sama belajar di sini. Nah, yang pertama di sini aku punya alat. Nah, ini kemarin aku udah pernah bikin tutorialnya gimana cara membuat alat peraga untuk VT ya teman-teman, untuk periksa dalam atau vaginal toucher, vaginal touch ya. Kalian boleh tonton videonya. Kemudian selanjutnya di sini aku punya plastik yang udah berisi air. Nah, kalian boleh pakai plastik kiloan ya teman-teman, plastik gula yang kiloan tapi yang agak besar. Nah, kebetulan aku di rumah nggak ada yang besar, habis yang kecil, jadi kurang pas kalau untuk yang 10 cm ini nanti ketika kita belajar gitu ya teman-teman. Oke, langsung aja gimana caranya. Check it out. Oke, jadi kalau untuk VT atau periksa dalam ini sebenarnya gampang-gampang susah ya teman-teman. Kalau kita udah lama nggak pegang, kadang kita malah jadi lupa, nggak terbiasa gitu ya teman-teman. Dan kalau kita sudah sering, sudah biasa hampir setiap hari, lama-lama kita akan menjadi lebih mahir karena akan hafal, oh begini ya, oh kalau segini, kalau ini gitu ya teman-teman, karena udah terbiasa. Sesuatu yang udah sering kita lakukan akan menjadi terkonsep di pikirannya kita, di hatinya kita gitu ya teman-teman, bisa akan secara otomatis kita hafal, ingat gitu ya. Tapi lain halnya kalau untuk yang sudah lama nggak pegang atau baru tamat, baru belajar gitu ya teman-teman. Oke, kita sama-sama belajar di sini. Untuk melakukan VT, kita pertama itu harus mencari yang namanya porsio. Nah, kita cari porsio, biasanya di tempat kerja masing-masing itu udah punya SOP-nya masing-masing ya, mau jari telunjuknya duluan atau jari tengahnya gitu, beda-beda ya teman-teman. Kalau di tempat saya bekerja sekarang, dia jari tengahnya dulu baru telunjuk gitu ya. Pertama kita masukin nih jari tengahnya dulu. Teman-teman boleh pakai jelly, pakai betadine atau povidone iodine supaya kita nggak membawa kuman ya ke dalam ya teman-teman. Kita telusuri, kita masukin, cari nih yang namanya porsio. Di mana posisi porsio? Posisi porsio itu nggak melulu kita masukin, colok, langsung dapat porsio, nggak melulu seperti itu ya teman-teman. Tapi bisa aja porsionya itu ke bawah, jauh dia ke dalam. Kadang kita sampai gini-gini ya, agak susah. Bisa aja ke samping kiri, ke kanan gitu ya teman-teman, bisa agak ke atas sedikit gitu. Jadi harus mencari yang namanya porsio. Gimana caranya kita menentukan apakah kita sudah tepat mendapatkan porsio atau belum gitu. Nah, kalau dia datar-datar aja biasanya sih itu bukan porsio ya teman-teman. Kalau dia datar-datar aja, licin gitu, itu bukan porsio. Untuk menentukan itu porsio apa enggak, kita bisa bayangin, maaf, bokong ayam, pantat ayam, lubangnya ya teman-teman. Biasanya sih kayak gini. Nah, kita masukin, biasanya kalau masih belum ada pembukaan kayak gini, nggak akan bisa masuk ya teman-teman. Kayak gini, atau gini deh, gini aja, gini, nih. Biasanya kalau masih belum ada pembukaan, atau udah buka satu nih, kurang lebihnya kayak gini. Jadi dia nggak datar-datar aja ya teman-teman, dan nggak licin-licin banget gitu. Setelah kita mendapatkan porsionya, kita telusuri semuanya ya teman-teman, kita telusuri semuanya, kita nilai nih, kita lakukan penilaian. Gimana konsistensi serviksnya, gimana konsistensi porsionya, apakah lembek, apakah lunak gitu kan. Ada yang dibilang nih porsio tebel lunak, porsio tebal kaku. Tebel lunak itu gimana gitu. Kalau dia tebel lunak, teman-teman bayangin aja sama kayak bibirnya kita nih, lunak ya, nih tebal lunak namanya. Kalau dia tebal kaku, memang ada ya porsio itu kaku banget, kayak nih hidungnya kita pegang. Coba teman-teman pegang hidungnya masing-masing. Bayangin ini teman-teman lagi VT, terus ketemunya ini porsio yang tebal kaku kayak gini, ini tebal lunak, kurang lebihnya gitu ya teman-teman. Terus kita banyak hal yang kita nilai ketika kita melakukan VT ini. Kita nilai pendatarannya, penipisan serviksnya gitu ya teman-teman. Kemudian kita nilai
pembukaan, kita nilai apakah ketubannya utuh apa enggak gitu, apakah presentasi kepala, bokong, kaki itu harus kita nilai ya teman-teman. Kemudian apakah ada molase, kemudian apakah ubun-ubun kecilnya itu di sebelah mana gitu, penurunan terendahnya, kaput, molase gitu, dan jangan lupa pastikan apakah ada masa atau enggak ya teman-teman. Kemudian untuk kita mengetahui apakah dia udah pecah ketuban atau belum, kita bisa pakai peraga nih ya, plastik yang udah diisi air. Tapi kalau kepala masih tinggi, kadang dia memang kita masih teraba keras nih ya teman-teman, ketubannya belum, kepalanya belum terlalu turun, kepala masih tinggi, jadi kita belum teraba kali ketuban itu menonjol atau enggak gitu. Tapi ketika ketubannya menonjol, kita udah pasti tahu lah, bisa tahu itu ketuban masih utuh ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa pakai peraga ini plastik, teman-teman pakai plastik kiloan aja. Ini tipis banget punya aku, takutnya pecah sih. Pakai plastik isi air. Kalau nggak ada ini, lebih enaknya pakai balon juga boleh ya teman-teman, pakai balon tapi nggak usah terlalu penuh diisi supaya kita bisa ngebedain gitu. Nah kalau ketubannya masih utuh itu sama kayak gini, dia bener-bener kayak gini sih teman-teman, kurang lebihnya kayak gini. Nah jadi kalau kita VT kurang lebihnya kayak gini. Nah kalau sudah pecah, bayangin aja teman-teman lagi sampoan ya, sama kayak kepalanya kita gitu. Ketika dia presentasi kepala, ketika kita lagi VT terus dapatnya kepala dan dia udah pecah ketuban, kita bayangin aja nih kepalanya kita, bayangin lagi sampoan dan itu ada busanya, ada sabunnya, jadi nanti dapatnya kayak gitu ya teman-teman. Nah ini lagi sampoan, ada rambut-rambutnya gitu deh. Nah terus kita menentukan pembukaan nih, udah buka berapa ya gitu, karena supaya kita nggak salah pelaporan ke DPGP gitu ya teman-teman. Ini udah ada alat peraga yang kasih, ini udah aku basahin, udah aku rendam pakai air, jadi udah lebih lunak. Kalau teman-teman sukanya lebih keras nggak apa-apa, ditunggu sampai kering. Nanti nih jadi kering agak lebih keras sih, nggak selunak ini ya teman-teman. Bisa teman-teman satuin deh yang ini dengan si ini, kalau lebih enak ya teman-teman, bisa aja ini ya, nih. Nah bisa menghayalnya kayak gini nih, jadi benar-benar sama kayak lagi di cervix ya teman-teman. Cuman memang agak ribet, tapi yang namanya belajar nggak apa-apa ya teman-teman. Nah kayak gini loh kurang lebihnya. Nah misalnya kayak gini kita telusuri. Nah jadi kalau di dalam itu nanti kurang lebihnya kayak gini memang. Nah ini kepala ketuban gitu ya teman-teman, ketuban yang masih menonjol. Nah ini terus ini kita telusuri semua, kalau bisa direnggangkan biar cepat di stripping namanya, kayak gini ya teman-teman. Oke ya, silahkan teman-teman posisikan senyamannya teman-teman, terus dilakuin kayak gini. Nanti semakin sering semakin mahir, semakin sering semakin ingat. Oh jadi bayangin kayak lagi bener-bener nge-VT, oh ini tangannya aku lagi di dalam, oh ini buka 5, buka 4 gitu ya teman-teman. Jadi tangannya kita di dalam, otaknya kita up gitu ya. Dimain, kalau aku giniin, kurang gangin, oh ini 2 jari longgar, atau ini oh udah buka 4, buka 5 gitu ya teman-teman. Nanti sering-sering deh ngelakuin kayak gitu. Boleh diperagain pakai plastik yang berisi air ini, dan ini alat peraganya kita yang dari kanebo yang udah pernah kita bikin. Nah kalau teman-teman belum bikin kanebonya, boleh teman-teman ikutin caranya aku udah pernah bikin tutorialnya gimana cara membuat alat peraga ini. Oke? Nah kalau sudah selesai kita nilai semuanya yang kita nilai di dalam porsio tadi, baru deh kita keluarin tangannya kita. Jangan bolak-balik keluar masuk ya teman-teman, takutnya kita malah jadi membawa kuman, jadi infeksi ya teman-teman. Jadi benar-benar kita masukin sekali, terus kita nilai semuanya di dalam, kita raba semuanya di dalam ya teman-teman. Kalau sudah kita keluarkan perlahan-lahan, kemudian kita nilai apakah udah ada pengeluaran blood slim atau masih belum ada pengeluarannya, belum ada blood slimnya gitu ya teman-teman. Kurang lebihnya seperti itu sih. Jadi nanti harus sering-sering berlatih memang ya teman-teman, supaya kita lebih mahir.
nanti pakai plastik yang agak gedean supaya bisa enak nih menilainya, yang apalagi yang 10 cm ya teman-teman, 10 cm pakai plastik kiloan yang agak gede, terus teman-teman taruh di baliknya, terus nilai deh kayak gini. Nah kadang kan kita nemu juga tuh yang udah buka lengkap tapi ketubannya masih menonjol banget. Oke, jadi bisa membayangkan, mengimajinasikan, bisa cepat belajar nanti. Oke teman-teman, segitu dulu tips dari aku atau cara cepat belajar VT, periksa dalam, vaginal touch atau vaginal tusser. Semoga bermanfaat buat kita semuanya, khususnya buat teman-teman yang sedang belajar, sedang mengingat kembali baru tamat atau dan sebagainya, pokoknya yang butuh deh. Semoga bermanfaat, semoga teman-teman bisa praktekin di rumahnya masing-masing, di tempatnya masing-masing. Kalau teman-teman suka boleh di like videonya, dan kalau nggak suka boleh di dislike. Terima kasih juga udah mampir di channel ini, udah tonton sampai habis. Kalau teman-teman mau bantu channel aku semakin berkembang ke depannya, boleh ditekan tombol subscribe-nya dan bunyikan loncengnya supaya ketika aku upload video terbaru, teman-teman gak akan ketinggalan video terbaru dari channel aku. Oke, segitu dulu, tetap semangat, salam sejahtera, sehat selalu, see you on my next video, bye.